Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat memasuki bulan November 2025. Itu berarti 10 bulan di tahun ini kita sudah lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kita dipelihara sebagaimana kita ada. Itu sebabnya mari kita bersyukur sambil mempersiapkan diri untuk menerima firman di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. 10 bulan telah kami jalani bersama Engkau. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami selalu dipimpin oleh Tuhan menjadi seorang pemenang. Itu sebabnya kami boleh ada sebagaimana pagi ini. Kami rindu Tuhan berfirman kepada kami di pagi ini. Mari Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu kerinduan mendalami Alkitab. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 yang berkata demikian. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah saudaraku, setiap pagi di sepanjang hidupnya, tokoh gereja yang bernama D.L. Moody, yang adalah seorang penginjil besar, biasa bangun tidur sekitar pukul 4 pagi untuk membaca firman Allah yaitu Alkitab hingga akhir hidupnya. Ia biasa berkata begini, jika saya ingin mendalami sesuatu, saya harus bangun sebelum seisi rumah terbangun. Lalu ia akan mengunci dirinya di suatu ruang dalam rumahnya. Ia sendiri hanya bersama dengan Tuhan dan Alkitab. Begitulah dalam kerinduannya untuk mendalami membaca Alkitab sehingga dia benar-benar mengetahui dengan benar apa isi Alkitab dan dia dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Nah saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas tiba di kota Berea, mereka menemukan bahwa orang-orang Yahudi di tempat itu bukanlah orang-orang yang gampang dikelabui oleh suatu kabar, pengajaran, pembahasan, atau pendalaman yang baru yang berkaitan dengan firman Allah seperti yang terdapat di dalam kitab suci. Setiap hari
mereka tidak langsung menolak atau menerima ajaran yang baru, tetapi mereka cocokkan lebih dulu dengan Alkitab. Kalau itu sesuai dengan Alkitab, mereka menerima dengan kerelaan hati. Tetapi kalau ajaran yang baru itu tidak sesuai dengan Alkitab, mereka menolaknya. Jadi Alkitab benar-benar menjadi dasar keputusan mereka semuanya. Itu sebabnya mereka rajin memahami, mendalami, membaca Alkitab. Nah, saudaraku, bila hal tersebut menjadi sikap kita, maka kita tidak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang banyak menyeleweng di akhir zaman ini. Untuk itu kita mesti mendalami, membaca Alkitab, memahami sampai mengerti betul isi Alkitab, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Berea di hadapan orang-orang Yahudi, maka pada akhirnya karena ajaran itu sesuai dengan Alkitab, mereka langsung menerima ajaran Rasul Paulus itu, bahkan melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui kehidupan mereka sehari-hari yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Jemaat ini menjadi contoh bagi kita semuanya. Nah, saudaraku, bila kita percaya Alkitab adalah firman Allah, mengapa kita tidak mencintainya? Jika kita mencintainya, mengapa kita tidak rindu untuk membukanya, untuk membacanya, untuk menyelidikinya, dan mendalaminya? Mengapa kita tidak menunjukkan setiap hari bahwa diri kita mengutamakan dan mendahulukan firman Allah? Saudara, kita mesti mengaku dosa, bertobat. Jujur, mana lebih banyak waktu? Saudara buka-buka HP, baca-baca HP, menulis-menulis HP, ya lihat-lihat YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya, daripada buka-buka Alkitab. Jujur, saudara. Mari kita mengaku dosa kita. Mari kita betul-betul terpanggil. Kita menjadi ciptaan yang baru. Mari teladanilah sikap daripada D.L. Moody, hamba Tuhan yang besar tersebut. Setiap hari, pagi hari, dia sudah bangun membaca Alkitab sampai akhir hidupnya. Satu tantangan bagi kita semuanya, bertobatlah kita, saudara-saudara. Hari ini marilah kita memulai kebiasaan seperti yang dilakukan oleh D.L. Moody dan orang-orang percaya di kota Berea, yaitu menumbuhkan kerinduan lebih dalam lagi akan firman Tuhan dengan menyelidiki dan mendalami firman itu setiap hari, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang tidak mudah disesatkan dan menjadi penyampai firman yang tidak menyesatkan orang yang mendengarnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang menegur kepada kami, supaya kami meniru apa yang D.L. Moody, hamba Tuhan itu lakukan. Setiap pagi dia bangun membaca Alkitab. Tuhan, kalau Engkau tidak memenuhi kami dengan Roh Kudus, kami tidak mampu. Kemauan roh kami ditindas oleh kehendak daging dan hawa nafsu kami. Bangun pagi jam 4, jam 5 seperti berat. Namun kalau roh Tuhan bekerja, memenuhi kami mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh D.L. Moody hamba-Mu. Mari Tuhan sadarkan kami. Mulai masuk bulan November ini, kami membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu, berbahagialah kami yang telah mendengar renungan di pagi hari ini. Kami serahkan aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami, usaha kami. Semuanya Tuhan sertai, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati. Jamah tubuh kami dan semua anak-anak kami, jauhkan dari segala penyakit, mara bahaya apapun, supaya tetap sehat walafiat, tak kurang apapun juga. Semua kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan penuhkan. Kalau ada pendengar yang masih sakit, Tuhan jamah segala kuasa setan, iblis, kegelapan, penyakit, Tuhan lenyapkan dari dalam tubuh mereka. Oh Tuhan, terima kasih, segala pujian, hormat, dan syukur demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.